Ya, oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, kalau gitu sebelumnya, perkenalkan buat yang belum kenal, halo nama aku Kenneth, bisa panggil Kak Kenneth. Aku mahasiswa jurusan Matematika semester 4 di Universitas Indonesia, dan sekarang kita akan belajar tentang materi fisika. Sebentar ya, aku izin share screen. Oke, buat teman-teman yang sekiranya mau open cam, boleh dipersilakan. Sangat baik kalau mau open cam. Tapi kalau yang lebih nyaman untuk tidak open cam juga nggak apa-apa. Yang penting materi pembelajaran bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya nanti di tengah jalan ada yang mau tanya, langsung aja raise hand atau bisa tanya di kolom chat ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Jadi untuk soalnya akan ada pretest dan juga post-test fisika saintek. Untuk materinya yaitu gerak melingkar beraturan dan juga kinematika dengan analisis vektor. Oke, saya akan kasih waktu dulu buat teman-teman baca soalnya. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau gitu kita mulai bahas soalnya. Jadi soal mengatakan batang tak bermassa yang panjangnya 2R. Jadi suatu batang, kita, ini batang, maaf, aduh. Oke, ini batang, ini suatu batang itu dengan panjang 2R. Di sini udah dikasih tahu kalau ini tuh panjangnya R, maka ini itu dua kalinya yaitu 2R. Dapat berputar sekitar sumbu vertikal yang ini, melewati pusatnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sistem berputar dengan kecepatan sudut omega ketika kedua massa M bergerak sejauh R dari sumbu. Massa secara stimulan ditarik sejauh R per 2 mendekati sumbu oleh gaya yang arah panjang batang. Berapakah kecepatan sudut yang baru dari sistem? Jadi yang ditanya adalah kecepatan sudut, omega. Omega, kita anggap omega 2 karena kecepatan sudut yang baru. Nah, jadi di sini tuh kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Suatu batang tak bermassa, oke masanya kita abaikan. Panjangnya 2R. Kita punya panjang 2R, kita anggap 2R. Dapat berputar sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, jadi ini adalah suatu contoh soal gerak melingkar beraturan. Di mana eh, kita harus membandingkan dua suatu dua rumus yaitu L1 sama dengan L2, di mana L ini merupakan momentum sudut. Jadi kenapa kita bandingin? Karena kita mau sudut yang baru kan setelah masanya secara stimulan ditarik sejauh R per 2. Makanya kita bandingkan keduanya. Nah, jadi rumusnya itu L itu sebenarnya sama dengan I dikali omega. Karena ini L1 kita anggap I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Oke. Nah, lalu I itu sendiri inersia bisa kita definisikan sebagai mr kuadrat. Nah, untuk kasus ini eh, karena dia batangnya ada dua kayak gini bisa dibagi menjadi dua bagian, maka eh, untuk I1 kita definisikan jadi 2 mr kuadrat. Nah, untuk I2-nya gimana? Karena I2-nya kan bagian yang ini ya, R per 2, maka kita tulis I2 sama dengan 2M. Nah, ini R-nya beda. Jadi R per 2 dikuadratin. Sehingga sama dengan 2 dikali M R kuadrat per 4. Nah, terus ini jadi 1/2 M R kuadrat. Oke, gitu ya. Oke, lalu kita lanjut. Kita substitusi aja langsung ke persamaan yang tadi. Di mana ini I-nya jadi 2M R kuadrat dikali W1 sama dengan ini jadi 1/2 M R kuadrat W2 gitu ya. Oke.
eh Lalu ini langsung aja kita coret yang nggak perlu. Ini kan karena perkalian jadi bisa kita coret kan. Ini MR kuadratnya sama aja, jadi bisa kita coret di kedua ruasnya. Sisanya 2W1 sama dengan 1/2 W2. Oke. Nah, yang ditanya kecepatan sudut yang baru, yaitu W2. Maka kita pisahin W2-nya jadi sendiri. Seperti yang kita lihat di sini, dia pengennya bentuknya dalam omega. Maaf kalau saya bilang W ya, di omega. Oke, jadi kita pisahin omega 2-nya sendiri. Jadi kedua ruasnya kita kali 4, kali 2. Ini jadi 4W1. Nah, jadi jawabannya adalah W2 sama dengan 4W1. Dengan kita abaikan W2 W1 ya, jadi W barunya adalah 4 kali omega yang dulu. Jawabannya yang E. Kita lihat pembahasan yang dikasih. Nah, ini sama ya. Jadi ini tuh inersia. Bisa didefinisikan I sama dengan MR kuadrat. Gitu. Terus tinggal disubstitusi dan dapat W2-nya 4W. Gitu. Untuk nomor satu, udah paham apa ada yang mau tanya? Oke, kalau belum ada yang mau nanya, saya anggap udah paham dulu. Kalau nanti ada yang mau tanya lagi, silahkan langsung chat aja atau resin. Kita lanjut ke yang nomor dua. Oke, saya kasih waktu untuk baca soalnya dulu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ini soalnya lumayan susah, jadi kalau ada yang nggak ngerti bilang aja. Sebuah tangga homogen dengan panjang L, jadi panjangnya L, dia bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga mu. Ini mu ya, kayak gini. Dia itu merupakan koefisien gesekan statis. Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, besar sudut theta adalah, oke, di sini kita harus pakai kesetimbangan torsi. Jadi ini masuknya ke kinematika dengan analisis vektor. Nah, kita bikin eh, gambarannya dulu. Misalnya ini eh, kan dia bilang bersandar pada tembok yang licin. Tangga homogen kita bikin tangganya kayak gini. Set, ini suatu tangga yang nempel. eh Temboknya licin di atas lata yang kasar dengan koefisien gesekan statis. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu ada gaya apa aja sih? Ini panjangnya L ya, dan ini sudut theta. Ada gaya apa saja sih yang berpengaruh pada eh, si tangga ini? Jadi, gaya yang pertama adalah eh ada W. Ini sih berat usaha berat si tangga. Jadi si W-nya kan di sini. Dia tuh ngarahnya turun ke bawah karena tangganya tuh lama-kelamaan suatu saat akan tergelincir. Ini kan dibilang tergelincir kan. Jadi ada gaya W ke bawah, terus juga ada gaya gesekan lantai. Kan dibilang ada koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga. Jadi ada koefisien geseknya ngarahnya ke kanan, pokoknya mendatar horizontal. Dan juga eh ada gaya normal dari si tangga, dari si temboknya. Yang kalau gaya normal itu kan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi gayanya tuh akan mengarah ke kanan karena jadi dia tuh melawan gerakan jatuhnya si tangga itu. Nah, jadi kesetimbangan torsi itu maksud apa? Jadi semua gaya itu akan sama pada akhirnya. Jadi kalau di sini gaya apa aja sih yang bekerja? Nah, kita lihat nih. Kita kasih tahu eh FY sama dengan 0. Jadi gaya dia sama dengan 0. Jadi kan gaya dia itu N B min W. Nah, ini sama dengan 0 gitu. Nah, terus kita lanjut, gaya apa aja yang kita punya, kita harus bikin dia sama dengan 0. Kita punya gaya
W yang tadi ngarah ke bawah. Nah, dia itu karena gayanya itu pusatnya di tengah sini, jadi L itu harus kita bagi dua. Jadi 0,5 L gitu. 0,5 L eh kita iniin kita kaliin dengan cos theta karena dia kan miring. Dan juga kita lihat kenapa dia cos karena lama kelamaan dia tuh bakal mendatar. Jadi gayanya tuh kalau biasanya kalau horizontal kita pakai cos, kalau vertikal kita makainya sin. Ini pakai cos. Terus kita tambah dengan eh gaya gesek. Ini F gesek. Kan tadi ada gaya gesek juga kan yang berpengaruh di lantainya. Nah, ini kita kaliin sama L. Terus karena gaya gesek tuh yang dilihat atas ke bawah gini, jadi kita pakai sin. Walaupun dia tuh ada di bawah kan. Tapi kita lihat gesekannya tuh lama-kelamaan si tangga itu bakal turun. Jadi kita ambil sinnya. Terus dikurang sama normalnya si tembok. Kenapa dikurang? Karena dia satu-satunya yang melawan si tangga ini untuk jatuh. Dia kan normalnya ngarah ke sini. Artinya dia melawan. Makanya kita kurang. Dikali L, cos. Dia kan mendatar jadi pakai cos. Theta sama dengan nol. Nah, ini makanya kesetimbangan harus sama dengan nol. Terus ini tuh F gesek ini kita tahu kan tadi ada koefisien ini mu, koefisien gesekan statis. Maka dari itu F geseknya ini bisa kita definisikan sebagai mu dikali W kali usaha L sin theta. Ntar kita salin dulu semuanya. N L cos theta. Ini N-nya juga bisa kita definisikan sebagai W. Kenapa begitu? Karena lihat di sini nih. Nah, ini kan kesetimbangan kan. N itu sama dengan W. Jadi bisa kita substitusi N-nya jadi W. Gitu. Terus, ini juga ditambah W kali 0,5 L cos theta. Sama dengan 0. Nah, ini mirip-mirip sama pemfaktoran aja. Tinggal kita keluarin. Yang bisa keluarin. W sama L. Kan semuanya punya W sama L. Ini ada W, ada L, ada W, ada L, ada W, ada L. Nah, semuanya punya W sama L nih. Maka dari itu, W sama L bisa kita keluarin. Buka kurung, 0,5 L, 0,5 cos theta, ditambah mu sin theta, dikurang cos theta. Apa sih yang bisa dikerjain di sini? Nah, yang bisa dikerjain di sini itu cosnya kan, karena dua-duanya punya sama-sama cos. Nah, 0,5 cos theta dikurang cos theta itu berapa? Kita dapat min 0,5 cos theta. Sama dengan 0. Ini masih mu sin theta. Gitu. Nah, eh, ini masih ada WL-nya. Nah, jadi seperti halnya dalam matematika gitu, si WL ini nggak perlu kita apa-apain lagi. Jadi kita fokus ke yang dalam kurung aja, karena dia itu si pembuat nolnya. Jadi mu sin theta dikurang 0,5 cos theta sama dengan 0. Ini jadi kita istilahnya pindah ruas. Sin theta, mu sin theta sama dengan 0,5 cos theta. Terus si sin, nah ini suatu sifat khusus trigonometri. Jadi sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Jadi kita masukin ke sini. Kedua ruasnya kita bagi dengan cos. Ini jadi mu sin theta per cos theta sama dengan, ini kan dibagi cos jadi hilang kan 0,5. Terus ini jadi eh tan theta. Ini mu-nya kita kedua ruas kita bagi mu jadi 0,5 per mu. Nah, ini dia. Oke, jawabannya minta kita dalam bentuk pecahan. Jadi karena 0,5 itu 1/2, jadi 1/2 dikali
Kok jadi pi? Dikali mu. Gitu ya. Jadi jawabannya tan theta sama dengan 1/2 mu. Yang C. Oke, kita coba lihat pembahasannya di sini. Nah ini eh lebih jelasnya. Terus ini yang apa yang saya bilang kalau misalnya semua gaya yang bekerja pada si eh, si sistem ini harus kita jadi nol karena itu setimbangan. Ini sebenarnya tuh kalau yang dibandingin sama yang tadi saya bilang di awal kesetimbangan ini apa hubungannya sih kesetimbangan torsi? Nah jadi ini tuh sebenarnya bisa kita tulis kayak eh, W di mana si torsi W-nya itu bagian yang ini terus sama dengan torsi N sini ada NB ya NB yang ini terus dijadiin sama dengan ini sama aja kayak W dikurang torsi NB sama dengan nol. Nah gini makanya bisa muncul suatu sistem yang kayak gitu. Maksudnya si torsi W sama dikurang torsi NB ini torsi itu maksudnya semua gaya yang bekerja pada sistem itu tuh. Jadi makanya kita harus identifikasi satu-satu apa aja yang bekerja. Misalnya kayak tadi ini itu bekerja di sini. Gaya gesek bekerja di sini. Dan ini kenapa dikurang? Karena dia satu-satu yang melawan nih. Normal si bidang gitu. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau bertanya? Aman guys? Oke, next. Makasih responnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, boleh saya kasih waktu buat baca dulu soalnya. Saya izin minum ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi pilihlah A jika jawaban 1, 2, 3 benar, B jika jawaban 1, 3 benar, C jawaban 2 dan 4 benar, D jawaban 4 saja yang benar, semua jawaban benar. Pernyataan yang benar tentang mesin Carnot dari gas ideal adalah: satu, usaha yang dihasilkan tidak nol; dua, jumlah kalori yang masuk tidak nol; tiga, jumlah kalori yang masuk lebih besar dari jumlah kalori yang keluar; dan empat, momentum linear berubah. Oke, jadi eh, untuk soal ini, jadi sebenarnya teman-teman yang masih belum tahu tentang mesin Carnot, ini tuh adalah suatu mesin biasanya munculnya di mata pelajaran kimia. Itu adalah kayak gini bentuknya. Ini P untuk pressure, tekanan, ini V buat volume. Nah, bentuknya tuh kayak lembaran kertas gitu. Maaf. Set, set, set. Ini nggak perfectly lurus gitu ya. Nah, kayak gini. Terus arahnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh menekankan bahwa eh ini tuh siklus. Semuanya tuh pasti bakal kembali ke sini. Jadi dalam suatu siklus, nah kita lihat di sini tuh masuknya ke gerak melingkar beraturan. Levelnya sulit, ya karena ini mulai masuk ke mata pelajaran kimia sebenarnya. Jadi usaha yang no, kita lihat pernyataannya. Usaha yang dihasilkan tidak nol. Jadi untuk siklus Carnot itu kalori yang masuk sama dengan W ditambah ini kalori satu ya kita anggap. Kalori yang nah jadi em, dia tuh nggak bakal kemana-mana. Jadi misalnya waktu di sini nih, ini Q1 kalori masuk. Terus pas ke sini kalorinya turun, tapi ada W di situ. Jadi kalorinya tuh maksudnya nggak bakal kemana-mana gitu. Dia tuh dalam suatu sistem tertutup. Nah, jadi usaha yang dihasilkan tidak nol. Apakah pernyataan ini benar? Iya, karena lihat ini, W ini nggak boleh nol. Kalau nol, Q1 sama dengan Q2. Ini nggak bakal jadi kemana-mana gitu. Ini mungkin bentuknya bakal jadi kotak mungkin ya. Atau malah stagnan segaris aja. Maka dari itu, W-nya itu diharuskan tidak sama dengan nol. Maaf.
Jadi yang ini benar. Jumlah kalori yang masuk tidak nol. Jelas, karena kalau kalori yang masuk ke nol, siklus ini nggak bakal terjadi. Buat apa ada siklusnya kalau misalnya kalori yang masuk ini aja nol, nggak bakal jadi kemana-mana gitu. Jadi ini udah pasti benar. Jumlah kalori yang masuk lebih besar dari jumlah kalori yang keluar. Benar, karena lihat Q1 sama dengan ini kan yang tadi saya tulis. Jadi eh karena ini ditambah, udah pasti si Q1 lebih besar dari Q2. Karena Q1 aja, Q2 ditambah W. Sementara W aja harus lebih dari nol. Jadi Q1 udah pasti lebih besar dari Q2. Jadi kemungkinan benar. Nah, momentum linear berubah. Pernyataan nomor 4 ini nih, seperti yang tadi saya bilang, siklus Carnot itu menekankan bahwa semuanya akan kembali lagi ke awal. Jadi karena saya bilang dia siklus dan tertutup, jadi nggak mungkin ada momentum linear yang berubah di situ. Karena dia itu suatu sistem tertutup. Maka dari itu, pernyataan yang keempat ini salah. Jadi, kita lihat di sini, satu 2 3 benar, artinya jawabannya yang A. Gitu. Jadi siklus Carnot ini, kalau mau kalian lebih pahamin lagi, dia tuh, kalau nggak salah masuknya ke gas ideal di apa di kimia kalau kalian mau coba belajar di kimia. Jadi sebenarnya ini masuk fisika pun lumayan tricky ya jadinya karena materi ini harusnya dari kimia. Nah, ini juga lihat levelnya level sulit gitu. Nah, coba kita lihat pembahasan bawahnya ya. Pada mesin kalor Carnot berlaku hubungan, nah ini yang tadi saya bilang ada W-nya, sehingga Q1 lebih besar dari Q2 karena W itu udah pasti lebih dari nol. Kalau nggak jawaban yang itu kita buktiin di sini nih. Misalnya dihasilkan tidak nol. Dengan Q1 kalau masuk, oke, dan sisa efisiensi. Tip. Ini sebenarnya cuma rumus tambahan kalau kalian mau nyari efisiensinya. Untuk nomor 3 ada yang mau tanya. Oke, makasih responnya. Kalau ada yang mau tanya, langsung chat aja ya teman-teman. Karena ini material lumayan susah dan bukan fisika level yang dasar, jadi harus beneran diperhatiin. Oke, kita lanjut. Kita agak percepat ya, soalnya ternyata satu nomor aja lumayan ngabisin eh, cukup banyak waktu. Oke, nomor 4. Pilihlah A. Jika jawaban benar, alasan yang benar, keduanya menunjukkan sebab akibat. Kalau B, pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak sebab akibat. Pernyataan C, pernyataan benar, alasannya salah. Ini masuk materi TPA ya, Kak. Jadi, ya ini sebenarnya kalau misalnya kalian eh ada ujian-ujian yang ada sainteknya, biasanya soal-soal kayak gini masuk. Misalnya kayak UTBK, kalau nggak salah tahun lalu kan, tahun ini ada saintek dan juga sosume ya. Jadi kemungkinan besar soal-soal kayak gini juga bakal keluar. Jadi nggak ada salahnya dipelajarin. Terutama fisika itu lumayan susah sih menurut saya pribadi. Oke, terus lanjut. D pernyataan salah, alasannya benar. E pernyataan salah dan alasan salah. Pernyataannya, sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan tetap. Oke, kita gambar ya. Soalnya ini permukaan miring, ini suatu kubus gitu. Meluncur turun tanpa gesekan. Oke, jadi nggak ada gaya gesek pada sebuah bidang miring mengalami percepatan tetap. Sebabnya dengan tidak ada gesekan, sebab dengan tidak ada gesekan, percepatan benda sama, sama dengan percepatan gravitasi. Oke, kita bahas yang ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu, rumus gaya itu, ini total gaya, M, A. M dikali A. Nah, terus eh gaya-gaya yang bekerja di sini, itu ada omega dikali sin theta, min, koefisien, eh ini koefisien geseknya, F gesek, gaya gesek maksudnya, sama dengan M dikali A. Nah, ini tuh si delta F-nya, gaya-gaya yang bekerja di sini.
Oke, terus apa sih yang mau kita cari sebenarnya? Kita mau cari aja tentang apa aja sih yang berpengaruh terhadap sebuah kubus itu yang meluncur tanpa ada gesekan pada sebuah bidang miring. Nah, eh, kan di sini kita lihat kalau dia tuh percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Apa iya itu benar? Nah, jadi kita pisahin dulu A sama dengan omega sin tak per M. Kenapa bisa begini? Karena kita anggap F gesekannya tuh sama dengan nol. Karena tadi soal kan dibilang bahwa pernyataannya tuh bilang meluncur turun tanpa ada gesekan. Maka gaya geseknya tuh jadi nol. Kita dapat A sama dengan, ini percepatan ya. Kenapa saya nyari percepatan? Karena saya mau tahu aja apakah benar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Ternyata kita lihat di sini salah. Kenapa salah? Nah, ini kan ada sin theta juga kan. Artinya kemiringan suatu bidangnya juga berpengaruh. Jadi kalau bidangnya begini, mungkin turunnya lebih cepat. Apalagi kalau bidangnya begini nih. Nah, jadi nggak percepatan benda tuh tidak sama dengan percepatan gravitasi. Jadi ada pengaruh dari kemiringan bidangnya juga. Sebenarnya kalau kita pikir pakai logika aja, nggak perlu kita pakai rumus. eh Dia tuh bilang dengan tidak ada gesekan percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Kan percepatan gravitasi tuh bentuknya turun ke bawah, gitu kan. Sementara bendanya aja nggak fully turun ke bawah, dianya aja miring gitu. Kalau kalian coba di dunia nyata, kayak ada permukaan miring, misalnya kayak gini, terus ada benda. Kalian coba tes antara kayak gini sama yang miringnya kayak gini, bakal lebih cepat mana gitu turunnya. Nah itu kan udah pasti lebih cepat yang kemiringannya tuh lebih terjal gitu, lebih tajam. Maka udah jelas kalau percepatan bendanya nggak sama dengan percepatan gravitasi. Ada hal lain yang berpengaruh pada percepatan bendanya. Maka jawabannya benar. Pernyataannya benar, alasannya salah. Cek. Oke, ada yang mau bertanya? Nomor 4. Oke, makasih responnya ya. Kita lihat pembahasannya di sini. Jadi juga sama nyari percepatannya juga. Dia mau ngebuktiin aja percepatannya benar apa enggak dengan si alasannya nih sama percepatan gravitasi gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Makasih teman-teman yang udah respon. Sebuah batu dilempar vertikal ke arah ke atas ini ya, ke atas dengan laju 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 cm. Oke, ini kayaknya salah deh. Harusnya 80 meter. Kayaknya nggak mungkin gedung 80 cm. Oke, lanjut. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Misalnya ini gedung, guys. Di gedung dengan tingginya ini sampai sini 80 meter. Eh, Terus ada sebuah batu nih dari bawah. Ada orang lempar batu, lempar ke atas batunya dengan laju 30 meter per second. Percepatan gravitasi itu kan arahnya ke bawah kan, 10 meter per second kuadrat. Maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah dinanya T. Jadi eh di sini tuh kita harus ini materi kinematika dengan alat vektor, tapi kita juga bisa pakai rumus gerak lurus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi rumusnya tuh apa sih GLBB? Itu Y sama dengan Y0 plus V0 T tambah 1/2 A T kuadrat. Oke, jadi si Y ini merupakan ketinggian. Ini ketinggian di sini kita anggapnya ketinggian si gedung, tinggi gedung, atau bisa kita anggap aja H gitu. Kan biasanya kalau tinggi itu definisinya H ya. Terus ini merupakan
posisi awal si batu. Posisi awalnya yaitu nol. Ini kan nol si nol kan dia tingginya waktu di bawah. Terus V0 nih kecepatan awal. Kecepatan awal. T waktu yang kita cari. A ini percepatan. Gimana dalam kasus ini si gravitasi. Karena gravitasi itu kan merupakan percepatan kan. Langsung aja kita substitusi Y-nya 80 sama dengan ketinggian awalnya nol tambah kecepatan awal, kecepatannya nggak berubah ya dari awal sampai akhir, jadi 30. Terus T-nya ini yang kita cari, biarin T aja, plus 1/2 A itu percepatan gravitasi. Namun, kita lihat di sini semuanya kan ini naik ke atas kan. Sementara gravitasinya turun ke bawah. Artinya gravitasinya kita jadiin minus, minus 10. Dia itu melawan, melawan dari gaya yang kita cari gitu. Kali T kuadrat. Oke, lanjut. Ini tinggal kita otak-atik aja dengan aljabar. Ini jadi T kuadrat. Eh, ini kan jadi min 10 ya. Min 5. Min 5 T kuadrat. Si ini tuh jadi tetap 30 plus 30. Ini pindah jadi min 80 sama dengan nol. Kenapa kita bikin sama dengan nol? Karena ini bentuknya persamaan kuadrat kan. Dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan faktorisasi. Ini kita ubah dulu bentuknya jadi lebih cantik. Eh, kita bagi semua kedua ruas dengan min 5. Jadi ini T kuadrat. Ini dibagi min 5 jadi min 6. Ini bagi min 5 jadi 16. Sama dengan nol. Tinggal kita faktorin aja kayak biasa di matematika. Ini kalau kita faktorin dapetnya T min 8 T plus 2. Ya benar kan ya? Ditambah jadi min 6 dikali jadi min. Eh, ntar ini harus min deh. Sebentar ya. Min. Sudah kita lihat caranya. Nanti pakai cara yang beda. Oke. Jadi mungkin saya ingat saya apa saya ada salah hitung ya. Pokoknya ini harusnya min 16 di mana ini bakal jadi T-nya sama dengan 8 atau T-nya min 2. Tapi karena ketinggian udah harus pasti positif, jadi kita ambilnya T sama dengan 8. Coba kita lihat caranya ini. Dibikin V sama dengan V0 dikurang GT. Jadi V sama dengan V0 min GT. Nah, ini jadi 30 min 10T. Jadi kita dapat T sama dengan 3S. Eh, ini kayak kurang tepat di solusi ya. Soalnya lihat lihat di sini kalau misalnya kita kan udah tahu ketinggiannya 80 meter. Tapi dia dari ketinggian lain. Oh, ini ketinggian kedua ya. Oh, ya, ini ketinggian kedua dari eh jadi dia waktu ke atas sama ke bawahnya dibedain. Terus jadinya K sama dengan ini jadi 80 plus 45 dari 45 yang tadi dicari. Hanya sama dengan V0T min 1/2 GT kuadrat. Nah, oke, V0T-nya 0 kurang 1/2 kali G gravitasi 10 T kuadrat. T-nya masih kita cari. Ini jadi 125 sama dengan min 1/2 10 T kuadrat. Terus kita lanjut. em, Jadiin T-nya sendiri, T kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini T harusnya plus minus 25. Cuma karena ketinggian nggak mungkin negatif, kita ambilnya yang ini akar. Kita ambilnya yang T sama dengan 5.
Waktu totalnya 3. Ini V waktu dilempar, T waktu dilempar, ini T waktu dia balik. Jadi ke atas dia 3 detik, 3 second, pas ke bawah dia 5 second. Jadi tambahin waktunya jadi 3 plus 5 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya yang 8. Gitu. Ada yang mau tanyain? Oke, lebih baik pakai cara ini deh. Jadi kalian nyari satu-satu, di mana waktu dilempar berapa, waktu turun juga berapa waktunya. Gitu. Oke, ada yang mau tanya untuk nomor 5 ya? Teh? Oke, kalau gitu kita coba lanjut dulu aja ya. Karena waktunya udah lumayan mepet ternyata ya. Ini makan banyak banget waktu buat satu soal. Jadi, sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter. Oke, ini tebingnya 30 meter. Dengan kecepatan 20 meter per second. Arahnya 30, ini 30. Kecepatannya 20 meter per second. Oke. Terhadap horizontal seperti terlihat pada gambar. Batu mendarat di tebing yang lain setinggi H. Tebingnya setinggi H. Setelah 3 second. Jadi dia lama di udara ya, dari sini sampai sini tuh selama 3 second. Terus, jika X adalah jarak antara posisi mendarat, ini posisi lempar dan posisi mendarat kan ini, maka perbandingan antara H dan juga X. Oke, di sini masuk ke kinematika dengan analisis vektor, levelnya sedang. Kita mulai pembahasannya. Jadi kita tulis saja apa yang kita ketahui. Tebing setinggi 30 meter artinya tahu H sama dengan 30 meter. Nah, itu height ketinggiannya. Kecepatan V sama dengan 20 meter per second. Tetanya sama dengan 30 derajat. Waktunya ini di bawah 3 second. Oke, dari yang diketahui ini, kita tuh harus nyari dulu V0x-nya. Jadi kecepatan dari sudut pandang si X. X itu kayak gini, Y itu yang kayak gini. Jadi kita bagi dua. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya X itu dia nempelnya sama cos theta, ini sama dengan V0, V0 berapa? V0 kita tahu 20 meter per second. Jadi 20 dikali cos tetanya 30. Sama dengan 20 dikali 1/2 akar 3. Sama dengan 10 akar 3. Nah, ini kita dapat kecepatan dari sudut si X. Jadi kenapa kita harus nyari si X, kecepatan daripada sudut pandang X sama Y? Karena ini kan bentuknya kayak gini ya, kurvanya. Dan kita nggak bisa eh, nyarinya tuh langsung bentuknya kayak gitu. Jadi kita harus cari dia lurus sama dia ininya. Jadi ilustrasinya kita nyari ini ke sini sama ini ke sini gitu loh. V0Y sama kayak tadi V0 tapi pakai sin karena Y itu kan vertikal 20 sin 30 derajat sama dengan 20 kali 1/2 sama dengan 10. Oke. Nah, lanjut dari kecepatan ini kita kan tahu kan kalau misalnya kecepatan sama dengan eh, jarak, misalnya jaraknya X, ini kecepatan X per waktu. Terus kita kan mau nyari jarak kan. Jadinya kita bikin, kita balik aja X sama dengan V0x dikali sama waktu buat nyari si jaraknya. Sama dengan V0x-nya 10 akar 3 dikali waktunya 3 second tadi ya. Sama dengan 30 akar 3. Y-nya, jarak Y, V0Y dikali T sama dengan 10 kali 3.
sama dengan 30. Oke, terus eh dia pengen kan, nah kita udah tahu nih si X dari sini tuh, dari sini ke sini itu 30 akar 3. Dari sini ke sini itu 30 gitu. Tapi yang mau perbandingan antara H dan juga X. Jadi dia mau yang ini nih. Gimana caranya? Artinya total semuanya nih, total semuanya dikurangin si Y sama dengan si H gitu kan. Jadi kita tulis H sama dengan 30 ini, eh ya 30 kurang 15 sama dengan 15. Ntar dulu kita cek dulu sini. Oke, ini buat nyari nilai hanya kayaknya agak beda lagi caranya, jadi nanti coba saya jelasin juga. Nah, kita coba aja H banding X dulu. 15 banding 30 akar 3. Ini tinggal kita bagi 15 saya kedua ruas. 1 banding 2 akar 3. Jawabannya yang A. Ntar kita coba cek dulu cara yang ini. X sama dengan 0 cos 30. Oh, secara konsep sih sama ya. 0. Hmm. Mm. Secara konsep sama, cuma dia tuh langsung ke bagian X-nya, jadi nggak nyari V0 sendiri. Kan sama dapetnya 30 akar 3. Hmm, dari sini dia langsung hamin H0. Jadi dapat hanya 15. Itu sama aja jawabannya, oke. Oke, ada yang mau ditanyain? Nomor 6. Oke, aman. Yang lain aman? Hmm. Oh, bentar-bentar, saya ada salah sini. Oke, jadi berarti ini kalau misalnya Y itu harus selalu dikurang 1/2 T kuadrat. Kenapa kayak gitu? Karena dia tuh ada terpengaruh sama gravitasi. Karena Y itu kan vertikal kan. Jadi sini 10 kali 3 min 1/2 kali gravitasi 10 T kuadrat, T-nya 3 kali 9 sama dengan 30 min 1/2 5 kali 9 45 sama dengan 15. Min 15 gitu. Ini makanya dapat 15 yang ini tuh dari situ tuh. Nah, 15 yang ini maksudnya. Oke, kita lanjut ya, karena aman. 3 buah peluru ditembakkan pada waktu ketinggian dan kelajuan yang aman, yang sama, jadi aman kan. Peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal ke bawah, ini peluru pertama. Peluru kedua arah mendatar, mendatar antara ke sini atau ke sini, pokoknya mendatar lah. Peluru ketiga vertikal ke atas. Oke, salah satu di antara pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, oke ini soalnya nggak perlu banyak ngitung kayaknya. A. Peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Oke, mungkin benar karena eh kita tahu di mana kalau kita pikir pakai otak aja, pakai nalar, kita tembak peluru ke tanah udah jelas paling cepat dibanding kita tembak ke arah depan kita atau ke arah atas kita kan. Karena ada gravitasinya gitu juga ngebantu dia ke bawah lebih cepat. Terus peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan paling kecil. Peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling kecil. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan paling besar. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan sama dengan peluru kedua peluru yang lain. Oke, jadi ini sebenarnya agak tricky sebenarnya di soal kali ini. Kenapa saya bilang tricky?
Karena mungkin kalau kita pikir dengan nalar kita dengan biasa aja, jelas peluru pertama yang bakal nyampe tanah paling awal. Karena dia bakal kena percepatan gravitasi juga ke arah bawah gitu kan. Cuma eh kita lihat di sini kelajuan. Jebakannya di sini, lihat katanya mereka semua tuh bilang mencapai tanah. Eh, kayak mencapai tanah kan? Sementara kalau udah mencapai tanah, artinya kecepatannya nol, stagnan, berhenti kan? Misalnya ini tanah nih, peluru masuk set set di sini, berhenti udah kan? Artinya nggak bakal punya kelajuan gitu kan? Nah, artinya jawabannya yang peluru ketiga mencapai tanah paling akhir, ya sesuai dengan logika kita soalnya dia kan ke atas kan, jadi pasti kalau mau ke tanah ke bawah lagi dulu gitu. Dengan kelajuan yang sama dengan kedua peluru lainnya. Betul, kelajuannya sama. Karena waktu nyampe tanah, semuanya bakal diem. Nah ini sebenarnya jebakan banget soalnya. Saya juga tadi pas ngerjain soal ini kayak bingung kenapa kenapa yang A itu nggak bener. Karena A harusnya paling masuk akal kan. Ternyata jebakannya tuh dikarenakan jatuh ke tanah, maka energi mekanik ketika mencapai tanah juga sama dengan nol. Kecepatan tiap peluru akan sama. Gitu jebakannya di situ. Jadi karena dia tuh udah mencapai tanah ini. Oke, nomor 7 lumayan gampang. Levelnya juga mudah. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Thank you responnya guys. Kita lanjut nomor 8. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per second dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang akan dicapai bola kira-kira sama dengan. Oke, jadi kita tulis saja apa yang kita tahu. Ketinggian height H 9,1 meter. Kecepatan bola dalam arah X, Vx, sama dengan 7,6 meter per second. Dalam arah Y, Vy, 6,1 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan. Oke, jadi di sini caranya kita harus cari dulu si delta H-nya. Oh, ini masuknya kinematika dengan analisis vektor dan level sedang. Cari delta H di sini. Delta H tuh rumusnya apa? V kuadrat per 2 kali gravitasi. Ini rumus saja hafalannya. Maka ketinggian maksimum yang akan dicapai bola kira-kira sama dengan. Nah, karena ini ditanya ketinggian, ketinggian kan artinya Y kan? Ketinggian ini Y. Kalau jarak seberapa jauh gitu artinya X gitu. Oke, ditanya ketinggian. Jadi kita pakainya V Y kuadrat per 2G. Nah, ini sama dengan 6,1 kuadrat per 2 dikali 9,8. Sama dengan ini kalau dikira-kira 97,21 per 19,6. Ya. Nah, ini kalau kita bagi sama kira-kira sama dengan 1,9 meter. Oke, dapat itu. Nah, terus kita harus tambahin nama ketinggian awalnya. Jadi eh H sama dengan kita tulis H gini 9,1 ditambah yang tadi kita dapat 1,9 sama dengan 11. Ya, jadi jawabannya yang D, in meter. Oke, kita lihat pembahasannya. Eh, oke, ini diketahuinya. A1 sama dengan 9,1, Vx-nya sama dengan 7,6, V sama dengan 6,1, G sama dengan 9,8. Oke, nah ya di sini pakainya kecepatan Y-nya sama dengan 0. Terus ini semua nanti bakal dijadiin sama dengan 0. Nah, ini jadi kan di sini kelihatan ya. 0 sama dengan bla 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 bla. Ini buat nyari si H2-nya. Oh, dia ngambilnya yang kuadratnya, PY kuadrat pakai caranya. Makanya ketinggiannya nanti akhirnya tuh bakal kayak gini. Udah saya set.
Nah, jadi hasil akhirnya sama 1,9. Terus Hamax ya ditambah H1 tambah H2. Oke, nomor 8 ada yang mau tanya? Sebenarnya kalian kalau mau pakai cara yang ini juga bisa. Coba saya lebih prefer cara yang ini karena ini hafalan saya nih. Tuh. Kalau gitu kalau ada yang mau tanya nanti tanyain aja. Kita lanjut dulu karena waktu juga udah tinggal dikit lagi. Nah, oke, kita lanjut agak cepat ya. Oke, diketahui Vx T bisa sambil dibaca soalnya ya sambil saya tulisin diketahuinya. T min 2 Vy T. Ini fungsi dalam T 3T plus 1. Tapi T0 kita benda berada di oke. Nah, kita lihat yang berketahui soal tuh apa sih? Yang jawabannya pengen tuh apa kita lihat di sini. Dia pengen jarak antara antara X atau enggak Y. Dan juga dia pengen percepatan. Nah, ini semuanya percepatan ya. Artinya kita harus cari ke arah-arah situ. Nah, ini definisi yang harus kalian hafal. Misalnya kalian kasih suatu fungsi X gitu dalam T. Ini itu bisa kita definisikan sebagai jarak. Kalau si X T ini kita turunin terhadap T, terhadap waktu, dia tuh bakal jadi kecepatan. Kalau X ini kita turunin dua kali, X double accent, bakal jadi percepatan. Nah, ini kan satuannya M, satuannya meter per second, satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini kan jelas kan, per second karena diturunin terhadap waktu, terhadap T. Ini jadi per second kuadrat, turunin lagi nih terhadap T, gitu. Nah, yang kita ketahui di sini kan kecepatan. Artinya kita harus integralin dulu buat dapet si X sama Y-nya. Jadi, X sama dengan integral V X T. Integral terhadap T ya, dt jadi ya. Jadi integral T min 2 dt. Ini kita kerjain aja. 1 per 2 T kuadrat min 2 T plus A. Dengan A itu suatu konstanta bebas. Kenapa bisa ada A? Ini kan integral tak tentu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya persamaan baru nih. Misalnya T kuadrat min 1. Kalau diturunin kan jadi eh 2T gitu. Satunya hilang kan. Nah, ini yang saya maksud dengan konstanta si A ini. Kenapa bisa ada A? Biar dia tuh nutupin si ini yang hilang itu. Si min satu yang hilang itu. Gitu. Nanti coba dalemin lagi turunan dan integral. Pokoknya konsepnya turunan itu kebalikan dari integral. Kalau turunin itu turunin, integral tuh kayak dinaikin gitu. Makanya ada konstanta bebas A. Y sama dengan VY fungsi dalam T dt. Sama dengan integral 3T plus 1 dt sama dengan 3 per 2 T kuadrat plus T. Ini juga ada konstantanya karena integral tak tentu. Nah, kita lihat di sini. Jika diketahui T sama dengan 0, ketika benda berada di X 0 sama dengan min 1 dan juga Y 0 sama dengan 2, artinya ketika si X kita substitusi ini dengan T-nya sama dengan 0, sama dengan, kan jadi 1 per 2 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah A. Nah, kita tahu X0 itu min 1. Terus Y0 juga kita substitusi 3 per 2 dikali 0 kuadrat plus 0 tambah B sama dengan 2. Nah, ini kan kalau kita perhatiin dikali 0 semua kan, ini bakal hilang, bakal hilang, bakal hilang, bakal hilang. Sisanya tinggal maka A sama dengan min 1, B sama dengan 2. Nah, ini bisa ngebetulin persamaan kita yang di atas jadi 1 per 2 T kuadrat min 2T plus, sorry. Kan A-nya itu min 1. Jadi ini min 1. Sama dengan 3 per 2 T kuadrat plus T. B-nya itu kan 2. Jadi plus 2. Nah gitu. Jadi persamaan kita udah lengkap. Nggak ada variabel konstanta bebas. Terus ditanya pada saat T-nya 2.
Oke, kita bikin T-nya 2. Jadi, X2 sama dengan 1/2. Ini 2 dikuadratin. Dikurang 2 dikali 2 plus, min 1. Ini jadi 24 bagi 22. Kurang 4 dikurang 1. Sama dengan min 3 ya. Oke. Terus sama Y2. Y2 sama dengan 3/2 dikali 2 kuadrat. Ditambah 2 plus B-nya berapa? B-nya 2. Sama dengan, kok B lagi sih tulis? Maaf, maaf. Tambah 2 ya. Ini jadi 4 bagi 2 2 6 6 ditambah 4 ya. Sama dengan 10. Oke, kita dapat X sama Y-nya. Nah, ini kan udah dapat nih bagian ininya. Kita mau nyari percepatannya sekarang. Percepatannya cara nyari gimana? Tadi kan saya udah bilang bahwa percepatan adalah eh, kecepatan diturunin lagi. Nah, ini artinya kita turunin lagi nih. AX sama dengan turunan dari T min 2 jadi 1. AY turunan dari 3T plus 1 jadi 3. Nah, kita udah dapat nih. Tapi dia mau percepatannya tuh bukan percepatan X atau Y. Percepatannya percepatan rata-rata. Jadi kita bikin A sama dengan, ini sama aja kayak norm vektor gitu. Ini buat nyari jarak di antara dua titik itu. Caranya AX kuadrat plus AY kuadrat. Sama dengan, di bawahnya aja deh. Sama dengan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar 10. Jadi jawaban yang benar, kita lihat yang A tuh bilang, aduh saya hapus dulu bentar. Yang A tuh bilang Y sama dengan 0 dan bisa percepatannya akar 10. Bisa percepatannya benar, akar 10. Y sama dengan 0 benar nggak? Salah, Y-nya 10. Jadi salah. Ini percepatannya akar 8 salah. Nah ini yang C nih, Y-nya 10. Betul. Kecepatannya juga akar 10 betul. Artinya yang ini jawabannya. Ini X 0-nya udah salah, X 10 juga salah. Oke. Itu yang C ya jawabannya. Ada yang mau tanyain? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Takutnya nggak sempat, waktu ditinggal dikit lagi. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja di kolom chat ya teman-teman. Atau resen juga boleh. Lanjut, dua bolok M1 sama dengan 1 kilo dan M2 sama dengan 2 kilo saling terhubung oleh tali dengan panjang L2 sama dengan 0,5 meter. Blok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 sama dengan 1 meter seperti pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan, artinya GMB, gerakan melingkar beraturan, pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan sudut omega sama dengan 100 radian per second. Jika semua tali ringan dan tidak elastis, besar gaya tegangan pada tali L1 adalah, kita tulis dulu yang kita ketahui, M1 sama dengan 1 kilo, M2 sama dengan 2 kilo. L2 sama dengan 0,5 meter. Terhubung fin licin melalui tali dengan panjang L1 1 meter. Oke. Terus kecepatan sudut omega. Omega sama dengan 100 radian per second. Yang ditanya besar tegangan tali. Tegangan tali itu T gitu ya. Oke. Ini adalah GMB. Jadi eh, rumusnya itu adalah, kita pakai rumus gaya sentripetal namanya. F sama dengan mv kuadrat per R sama dengan, nah, ini V ini bisa kita definisikan sebagai omega dikali R kalau dalam kasus ini. Jadi M omega dikali R dikuadratin per R. Karena sama dengan M omega kuadrat, R kan kuadrat kita coret jadi tinggal R1 doang. M omega kuadrat R. Itu rumusnya buat si F. Jadi tegangan itu adalah
total dari semua F yang bekerja. Di sini ada eh, dua gaya kan, ini dan ini. Jadi F1 plus F2. Jadi T sama dengan, kita masukin aja rumusnya, M1 Omega 1 kuadrat R1 ditambah M2 Omega 2 kuadrat R2. Oke, langsung aja kita substitusi. M1 kita tahu 1, Omega kuadratnya jadi 100 kuadrat. R1-nya sama dengan 1 di sini ya. Oke. Hmm. Oke, jadi di mana satu tuh dari mana? Dia tuh ngeliat si L-nya. Nah, L1 kan dari sini ke sini. Aduh, ini lumayan nggak kelihatan bentar. L1 dari sini ke sini, itu kan jaraknya 1. Terus dari pusat ke yang kedua ini, jaraknya 0,5. Jadi, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 1 plus 0,5. Sama dengan 1,5. Gitu ya. Ditambah M2-nya kita tahu 2, omeganya sama 100 karena dia satu tali ya, satu sistem yang sama, kuadrat. R-nya 1,5 kan tadi yang udah kita hitung. Ini biar nggak ribet-ribet kita coret kan, sorry sorry, kita satuin aja tapi ya udahlah, langsung aja 10.000 ya, 10.000 ditambah 10.000 dikali 2 dikali 1,5 itu 30.000 sama dengan 40.000. Oke, di sini mintanya dalam bentuk yang udah disederhanain. Jadi kita tulis 4 dikali 10 pangkat 4 karena nolnya ada 4 Newton. Karena satuan tegangan tuh Newton ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, itu dia. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung chat aja ya teman-teman. Waktu udah tinggal dikit. Jadi itu untuk nomor 10. Kita lanjut ke post testnya dulu. Karena materi kita sebenarnya masih banyak. Walaupun harus kita selesai jam 9. Oke, masuk ke post test. Masih sama materinya. Cuma ada tambahan soal-soal aja. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti XT, XT sama dengan -4 T plus 2T kuadrat. Oke, dengan satuan posisi X adalah meter, posisi dan satuan waktu T adalah detik. Pada selang waktu dari T 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah, oke, yang ditanya perpindahan dan percepatan. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita kasih suatu persamaan X, ini bisa kita bilang sebagai perpindahan, karena lihat dia satuan posisi ya, perpindahan. Artinya perpindahan tuh artinya si X waktu T sama dengan 4 dikurang X waktu T sama dengan 2. Terus tadi kan saya juga bilang kalau misalnya X aksen tuh kecepatan. Kalau diturunin lagi X double aksen jadi percepatan. Nah, ini sama kayak yang soal mau ya. Jadi kita harus nyari si ini sama si ini. Dalam T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Kita cari aja dulu langsung. Kita cari rumus percepatannya dulu. Kita turunin 2 kali. Kita turunin sekali dulu deh biar gampang. X aksen T sama dengan -4 ditambah ini turunan jadi 4T. Terus X double aksen T sama dengan ini A ya. A sama dengan 4. Oke, oke lanjut. eh Kita bikin di sini, kita cari X2-nya sama dengan, karena dia mau waktu T-nya 2 kan. Jadi kita substitusi aja T-nya sama dengan 2. 2 plus 2 dikali 2 kuadrat sama dengan
min 8 plus 8 ya, sama dengan 0. X4 sama dengan min 4, ini kali 4 tambah 2 kali 4 kuadrat sama dengan, ini artinya min 16 ditambah 16 kali 2, 32. Min 16 tambah 32 sama dengan 16. Nah, karena ditanya perpindahan artinya kita kurangin. X4 dikurang X, kurang kurang, kurang X2. Ini sama dengan 16 dikurang 0 sama dengan 16. Oke, jadi pilihan jawabannya antara ini, dan ini. Terus kita cari percepatannya. Nah, ini kan eh, tinggal diturunin dua kali kan. Jadi A-nya tuh udah pasti langsung 4. Kita lihat mana yang A-nya 4 ini. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lihat di sini pembahasannya. Nah, dia pakai ini tuh sebenarnya definisi turunan aja. Kan diturunin. Nah, terus hasilnya ini terus diturunin lagi kan di sini. Jadi dapat 4 gitu. Sama aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Sebuah balok bermassa 3 kilo, massa sama dengan 3 kilo, meluncur pada bidang X-Y yang licin. Artinya nggak ada gaya gesek ya kalau licin. Dua gaya konstan F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 6 Newton. Kerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X, dan gaya F2 membentuk sudut theta terhadap F1. Jika grafik kecepatan balok pada arah X terlihat seperti pada gambar, besar kecepatan sudut theta adalah, oke, kita lihat di gambar ya. Oke, di gambar ini, lihat di sini dan di sini ya. Jadi dia tuh T awalnya T0 sama dengan 0. Karena awalnya dari 0, T1, T akhirnya sama dengan 3. Kita lihat tingginya sekarang. Dari sini sampai sini ya. Artinya P, P apa itu Px ya? Px 0 sama dengan dia waktu awalnya ada di min 4, Vx 1-nya sama dengan pas akhir dia ada di 4. Gitu ya. Ini cara ngeliat grafiknya. Terus lanjut cara ngerjainnya. Jadi dari sini tuh eh habis kita tulis diketahuinya kan ini tuh GLBB ya maksudnya. Gak, gak gerak lurus berubah beraturan. Karena dia tuh terus berubah gitu ya. Tapi berubahnya secara beraturan. Jadi kita cari dulu si percepatannya. Oke. Cari percepatannya gimana? Sebenarnya konsepnya sama kayak tadi, delta V per delta T. Cuma di sini kita nggak pakai turunan karena kita nggak punya persamaannya. Jadi kita tulisnya pakai eh, Vx1 dikurang Vx0. Jadi V akhir dikurang V awal. Delta T-nya sama juga, T1 dikurang T0. Sama dengan ini 4 dikurang min 4 per T1-nya 3 dikurang 0. Jadi sama dengan 8/3. A itu satuannya meter per second kuadrat. Oke, sudah dapat A-nya. Nah, jadi eh, kita akan tahu bahwa rumus F sama dengan MA. Ini kan yang dicari dia pengennya besar sudut ya. Dia nyari theta. Jadi eh, F sama dengan MA. Ini kita pakai di mana? Kita harus pakai rumus total dari gaya sigma F sama dengan F1 tambah F2. Karena ada dua kan. Lihat. Tuh. Jadi di sini sigma F-nya yang kita tukar karena kita punya F1 dan F2. Eh, karena kita udah punya nilai F1 sama F2 kan dari diketahui 5 tambah 6 ya.
Nah, tapi di sini kita lihat bahwa eh, gaya F2 membentuk sudut theta terhadap F1. Maka gaya F2 tuh harus kita kali sama cos theta gitu. Nah, ini delta F yang sebelah sini kita tinggal jadiin, aduh maaf, tinggal jadiin M dikali A. Nah, gaya total kan, nih, dari rumusannya nih. Nah, M kali A kan kita udah dapet tuh. M3 dikali A-nya 8/3. Sama dengan 5 tambah 6 cos theta. Jadi dari sini 8 sama dengan 5 plus 6 cos theta. 6 cos theta sama dengan, ini saya cuman pindahin ini aja ya. 5 nya kita pindahin 8 min 3, min 5 cos theta sama dengan 8 min 5 itu kan 3. 3 per dibagi 6. Jadi sama dengan 1/2. Cos apa yang 1/2? Cos yang 1/2 tuh cos 60. Maka theta sama dengan 60 derajat. Ya, C jawabannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. eh ini tipe soal sama yang kayak tadi, jadi saya skip dulu. Nah, kita kesini aja nih. Ini lumayan susah. Jadi, oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Sebuah bola yang bermasa M sama dengan 1 kilo dihubungkan dengan suatu batang vertikal menggunakan dua buah tali, seperti pada di gambar. Oke. Sistem diputar terhadap poros batang dengan berlawanan dengan arah gerak jarum jam dengan laju putaran yang konstan. Jika diketahui R sama dengan 1,5 M dan tan theta sama dengan 3/4, nilai laju putar minimum agar tali yang bawah tetap tegang adalah, jadi gimana caranya biar si ini nih tetap tegang. Kalau ini tetap tegang artinya putarannya tuh harus eh, maksimal gitu kan. Jadi semaksimal apa sih yang bisa kita lakukan supaya si R ini tetap tegang? Kan kalau misalnya muter agak lambat, dia lama-lama turun ke sini ya. Jadi ini nggak tegang lagi. Oke, jadi tanya laju putar minimum. Laju putar itu omega. Nah, rumusnya tuh ini bakal lumayan banyak muncul. Tadi di latihan sebelumnya juga udah muncul. W sama dengan G tan theta per R. Nah, ini rumusnya nih buat nyari W-nya. Sebenarnya kalian kalau mau tahu ini dapat dari mana turunan rumusnya, nih bisa dilihat di sini. Jadi eh berawal dari sini. Terus ini cuma manipulasi aljabar aja ke sini, terus nanti ke sini. Terus pada akhirnya dia bakal ngasilin eh ini W kuadrat omega kuadrat sama dengan G tan theta per R. Jadi W sama dengan, harusnya ada plus minusnya cuma kita anggap positif W-nya, 9 tan theta per R. Ya. Nah, jadi perhatiin lagi aja kalau mau tahu turunan rumusnya dari mana. Ini tinggal kita substitusi nih. Oke, G-nya karena nggak diketahui soal gravitasinya berapa, kita anggap 10 biar lebih enak. Dikali tan theta. Tan theta 3/4 per R-nya berapa? R-nya 1,5. Ini sama dengan 7,5 per 1,5. Bagi jadi akar 5 radian per sekon. Gitu ya. Jadi kenapa M nggak dipakai? Karena sebenarnya M itu bisa kita pakai kalau misalnya kita ambil rumusnya tuh rumus sebelum diturunin. Tapi kalau rumusnya udah diturunin, kira M-nya jadi hilang. Jadi jawabannya C. Oke, kalau yang mau tanyain silakan komen aja. Lanjut, ini masih sama yang tadi. Dia minta perpindahan sama percepatan sama aja. Jadi saya skip dulu. Ini juga sama aja masih itu.
Lihat kita punya fungsi dikasih T2. Hampir mirip sama yang tadi malah. T2 sampai 4. Oke, kita skip dulu. Ini juga sama aja. Masih banyak yang sama sebenarnya. Lihat ini masih kayak, ini mirip sama yang tadi di eh pretest. Bisa dilihat aja nanti. Nah, nih yang lumayan tricky. Sebentar, saya lihat dulu. Ini juga sama aja tipe soalnya. Oke, ini juga lumayan tricky. Oke, kita masuk ke yang ini. Nomor 8. Jadi, bola kecil bermasa 100 gram. Masa sama dengan 100 gram. Ini bisa kita jadi 0,1 kilogram kalau dikonversi. Jadi standar internasional. Jadi biasain kalau ngerjain soal fisika, semuanya konversi jadi standar internasional. Atau konversi jadi apa yang dimauin sama pilihan jawabannya. Karena kebetulan di sini ini juga internasional, apa standar internasional, jadi kita pakai satuan internasional. Terus melalui dua utas tali seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nih, pakai tali ini sama tali yang ini. Jika batang berputar sehingga tegangan tali A 3N, tegangan si A itu 3N, kecepatan sudut bola adalah kecepatan sudut omega. Oke, jadi buat nyari kecepatan sudut itu pasti kita butuh sudutnya. Nah, sini kita tahu bentuknya kayak gini ya. Ini cuma saya balik, jadi ini si B, ini si A, ini ada tiangnya di sini, si T di bawah. Nah, sini kan nggak tahu sudut apa-apa kan, tapi eh karena kita tahu panjangnya sama, 1 meter, 1 meter, dan 1 meter, artinya kita simpulkan kalau dia tuh segitiga sama sisi. Dan sifat khusus segitiga sama sisi, setiap sudutnya bernilai 60 derajat. Karena segitiga itu kan totalnya harus 180 derajat. Nah, karena sama sisi, jadi semuanya 60 derajat. Itu. Jadi, kita tahu si R sama dengan L sin theta. Dan tetanya tuh 30. Jadi L sin 30 derajat. 60. Maaf, maaf. L sin 60 derajat. Gitu. Nah, di sini kan L 1. Jadi tinggal kita substitusi aja. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu 1/2 akar 3. Maka R sama dengan 1/2 akar 3. Gitu. Nah, ini tuh pakai rumus kesetimbangan vertikal, guys. Jadi kita cuma nyari kesetimbangan ininya aja nih, yang vertikal. Rumusnya gimana? Rumusnya tuh apa ya? TA cos 60 tegangan si A, nih tegangan yang ini nih, dikali cos 60 karena dia tuh sudutnya 60 derajat. Terus dikurang tegangan B cos 60 juga yang ini. Karena ini sudutnya 60 kan. Oke, ini sudutnya 60 derajat dikurangi MG. MG itu dari mana? Dari si ini nih. Ini kan eh massa dikali percepatan gravitasinya ke bawah kan, makanya dikurang. Itu. Jadi ini karena kesetimbangan kita bikin sama dengan nol. Oke, kita masukin yang kita tahu. TA substitusi 3 cos 60 1/2 akar. 1/2 ya. Ya, 1/2 dikurang TB yang mau kita cari, tegangan B. eh Cos 60 kali 1/2 min masanya 0,1 dikali gravitasinya 10 dengan 0. Ini jadi 3/2 min TB kali 1/2 dikurang 1 ya, sama dengan 0. Maka tegangan B sama dengan
1 Newton. Gitu. Oke, tegangan B mau kita pakai buat apa sih? Nah, jadi kita pakai buat persamaan si T sin 60 sama dengan M W omega kuadrat R. MR ini yang tadi kita cari di soal sebelumnya juga ya. Bisa dapat kayak gitu gimana? Coba lihat di soal sebelumnya aja. Nah, di sini T-nya tuh butuh TA sama TB. Nah, itu mah mengapa kita tadi cari si TB-nya. Karena TA kita udah tahu, tapi TB belum tahu. Terus substitusi aja M-1 omega kuadrat ini yang kita cari dikali R. R tadi kita cari 1/2 akar 3. Nah, TA plus TB, TA 3 TB 1 jadi 4 sin 60 1/2 akar 3 sama dengan 0,1 Y kuadrat kali 1/2 akar 3. Nah, ini 1/2 akar 3 kan bisa kita coret kan, karena dua-duanya ada. Coret-coret. Terus, sisanya tinggal 4. Kedua ruasnya kita bagi 0,1 ya. 0,1 itu kan 1/10. Jadi, kedua ruas kita kali 10. Jadi 40 sama dengan W omega kuadrat. Jadi omega sama dengan harus 1 plus minus akar 40. Namun omega itu kan selalu positif kan. Jadi kita ambil omega yang positif sama dengan akar 40. Akar 40 kan 2 akar 10 ya. Oke, nah ini jawabannya. Ada nggak? Oh iya ada. Yang A jadi jawabannya ya. Oke, karena soal selanjutnya udah pernah kita bahas juga. Ini kan masih sama kan, T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Oke, jadi cukup itu aja pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya ada yang mau tanya teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Kalau aman, chat aman aja di kolom chat. Oke, aku stop share dulu ya. Oke, oke, makasih Abin responnya. Kalau gitu aku izin mau dokumentasi dulu. Buat teman-teman yang mau open cam, silakan open cam. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, aku izin foto ya. 3, 2, 1. Oke, aku izin foto sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, kalau gitu cukup sekian pembahasan soal fisika kita pada malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyain, silakan eh tanyain aja, nggak usah ragu-ragu. Kalau mau tanya secara pribadi tentang misalnya kehidupan pasca kampus atau gimana, silakan saya kasih nomor saya. Silakan kalau ada yang mau ngechat. Kalau gitu, maaf bila ada kesalahan dalam pengajaran saya pada malam hari ini. Terima kasih buat perhatiannya dan waktunya atas keadaan teman-teman pada Zoom malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.